Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revika Pridiana, mahasiswa Ekonomi Syariah, peserta KKNDR IAIN Kediri 2021, kode DPL 117. Di video kali ini saya akan membahas hal yang sudah tidak asing lagi dibicarakan saat ini. Maka dari itu, yuk simak videonya sampai akhir. Akhir-akhir ini keadaan sekitar bikin kita makin merasa 2020 benar-benar keulang. Angka kasus kian membludak, orang-orang makin resah di rumah, dan tiap detiknya HP kita penuh informasi yang bikin bingung gak tahu yang benar dan mana yang bikin celaka. Dan yang bikin serem, beredar kabar kalau vaksin udah dalam tanda kutip membunuh puluhan orang. Sebenarnya seberapa efektif sih vaksin yang kita terima? Apakah sepadan sama resikonya? Benarkah disuntik vaksin bisa bikin kita meninggal? Kalau kita lihat data yang ada, sejauh ini cuma kematian yang diakibatkan vaksin corona adalah 0 besar, alias vaksin-vaksin ini justru aman. Manfaatnya itu jauh ngalahin resikonya. Ya, itu nyatanya karena bikin vaksin prosesnya dari A sampai Z bener ribet banget buat menjamin keamanan dan kemanjurannya sendiri. Terus, gimana kasus mereka yang dikabarin meninggal setelah divaksin? Oke, pertama-tama kita sepakatin dulu kalau vaksin tentu nggak bikin kita terjamin aman dari semua skenario maut. Dan pahami juga kalau dua hal yang mungkin berhubungan tentu nggak serta-merta jadi sebab akibat. Kasus-kasus kematian setelah vaksin ternyata setelah dicek ada penyebabnya masing-masing. Meskipun begitu resikonya pasti tetap ada. Tapi peneliti-peneliti juga belum bisa buktiin kalau vaksin itu menyebabkan kematian. Tapi tentu saja riset masih terus berjalan. Sekecil apapun risikonya, para saintis tetap aktif ngawasin penyebaran vaksin ini. Ngomong-ngomong vaksin, pernah nggak sih kalian bingung kenapa Indonesia udah mulai vaksinasi tapi malah banyak yang kena? Apakah iya justru vaksin bikin kita berisiko kena COVID? Dan tentu aja enggak. Gampangnya, pertama-tama vaksinasi kita itu masih lumayan jauh dari yang diperlukan buat herd immunity. Vaksin merupakan efektif seenggaknya sebulan setelah dosis kedua. Kedua, mutasi terbaru corona yang jauh lebih menular emang lagi nyerang kita. Ini pernah dialami sama India, pernah dihadapi juga sama Jepang, Inggris, dan banyak negara lainnya. Sepanjang sejarah, gak pernah ada vaksin yang 100% efektif dan aman. Vaksin ada risikonya, sama halnya seperti makan, mandi, dan olahraga. Tapi, apa itu bikin kalian gak mau makan, mandi, dan olahraga? Pastinya enggak, karena 3 hal tadi manfaatnya jauh lebih besar buat hidup kita, sama halnya dengan vaksin. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.